Dan oleh hari ini akan ada presentasi sidang tugas akhir oleh saudara Fahmi Rabiul Karim dengan NRP 15/2016-008 dengan judul perbandingan metode perhitungan jarak Euclidean, Haversine, dan Manhattan dalam penentuan posisi karyawan. Kebetulan Fahmi ini IPK-nya alhamdulillah kumlot 3,6 dan tinggal nunggu satu mata kuliah yaitu mata kuliah tugas akhir. Untuk 10 menit atau 15 menit ke depan mohon penjelasannya dari saudara Karim, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yusuf selaku moderator dan ini. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah hadir dalam sidang tugas akhir Fahmi Rabiul Karim ini. Di sini judulnya seperti tadi disebutkan perbandingan metode perhitungan jarak Euclidean, Haversine, dan Manhattan dalam penentuan posisi karyawan. Hal utama yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini adalah bahwa seringkali didapati karyawan berada di dalam di luar area kerja pada saat jam kerja berlangsung. Hal tersebut didukung oleh kata-kata yang telah dilakukan wawancara bersama Biro Sumber Daya Manusia ITENAS bahwa karyawan suka mencuri waktu untuk pergi tanpa izin pada saat jam kerja. Kemudian fasilitas yang ada di ITENAS yaitu fasilitas fingerprint yang tersedia masih sering didapati permasalahan. Maka dari itu timbullah sebuah ide untuk membuat sebuah sistem aplikasi untuk melacak posisi karyawan dengan cara yaitu dengan menghitung jarak karyawan dari titik pusat. Hal itu didukung dengan beberapa penelitian seperti yang penelitian dilakukan oleh Oktila Siswanti dan Rahman itu memanfaatkan smartphone untuk pencarian informasi posisi dan waktu. Kemudian metode yang digunakan yaitu Euclidean, Manhattan, dan Haversine. Hal itu dikarenakan ketika metode ini sering dilakukan perbandingan pada peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya, masalah yang akan terjadi ini masih sama seperti pada saat seminar, yaitu bagaimana hasil pemanfaatan fitur GPS pada smartphone dalam sistem ini, kemudian bagaimana menerapkan perhitungan Euclidean, Manhattan, dan Haversine dalam penghitung jarak antara posisi karyawan dan titik pusat ITENAS. Yang ketiga, bagaimana tingkat keakurasian yang dihasilkan dari setiap metode perhitungan jarak yang digunakan. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu mengukur tingkat keakurasian dari perhitungan jarak antara ketiga metode tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup yang digunakan. Yang pertama, sistem perhitungan jarak berbasis website. Kemudian, pengambilan titik koordinat karyawan diambil menggunakan smartphone dengan versi minimum Android 5.0 atau Android Lollipop. Kemudian, data koordinat yang diambil berupa latitude dan longitude. Kemudian, penelitian dilakukan di lingkungan ITENAS Bandung. Kemudian, penentuan posisi ditentukan ke dalam dua golongan, yaitu di dalam dan di luar. Ini beberapa tinjauan pusaka yang dijadikan tinjauan dalam penelitian ini. Ada yang topiknya penggunaan GPS smartphone, Euclidean, tentang perbandingan Euclidean dan Haversine, kemudian tentang Haversine dan perbandingan Euclidean dan Manhattan. Selanjutnya beberapa teori penunjang yang digunakan yaitu GPS atau Global Positioning System atau sistem navigasi yang saat ini sudah umum digunakan oleh masyarakat di dunia ini. Kemudian koordinat latitude longitude atau garis lintang dan garis bujur, perhitungan Euclidean distance, perhitungan Haversine formula, Manhattan distance, dan juga penggunaan median data. Dalam penelitian ini terdapat penggunaan median data. Selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan software development life cycle agile atau agile yang dimana beberapa tahapnya itu tahap pertama itu yaitu adalah analisis user requirement, analisis kebutuhan user seperti perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian designing the program. Di sini saya menggunakan metode UML, Unified Modeling Language, seperti blok diagram, flowchart, dan seperti itu. Kemudian kode the program, dilanjutkan dengan dokumen and test the system, melakukan pengujian dan mendokumentasi fitur apa saja yang sudah benar dan apa yang masih salah. Yang kelima, operate and maintain the system, pemeliharaan sistem sembari menemukan bug-bug kecil yang sebelumnya tidak ditemukan. Ini penjelasannya. Nah, berikutnya ya ini blok diagramnya. Seperti tadi saya menggunakan metode UML, sudah pasti ada blok diagram. Di sini untuk input yaitu koordinat latitude dan longitude dari koordinat pusat dan koordinat karyawan. Kemudian untuk langsung diproses, proses perhitungan Euclidean, Manhattan, dan Haversine. Selanjutnya menghasilkan output yaitu jarak dan hasil identifikasi lokasi karyawan berada di dalam atau ada di luar. Ini diagram alir secara umum dari penelitian ini.
mulai dari konfigurasi GPS dan konfigurasi HP lah di smartphone sampai keluaran jarak dan lokasi karyawan. Ini diagram alir subproses penentuan lokasi. Untuk implementasi penentuan koordinat pusat, di sini saya menggunakan bantuan titik-titik ujung Itanas, yaitu titik dari sisi paling barat, utara, timur, selatan. Kemudian titik ini digunakan perhitungan median, dimasukkan ke dalam perhitungan median untuk menetapkan titik pusat koordinat Itanas. Dan titik pusat yang dihasilkan adalah ini. Penentuan jarak optimal ini sebenarnya masih sama ya, seperti pada saat seminar. Dalam penentuan jarak optimal ini, saya menggunakan titik jarak terjauh antara titik pusat ke titik terluar Itanas. Titik terjauh di sini didapatkan 183,46 meter. Nah, itu dijadikan jarak optimal. Jarak optimal itu di mana apabila karyawan berada di dalam jarak optimal, maka karyawan ditentukan ada di dalam kampus, berarti posisinya. Kalau di luar dari ini, berarti karyawan ada di luar kampus. Kemudian untuk perhitungan jarak, ini beberapa salah satu contoh perhitungan jarak, koordinat pusat, koordinat karyawan. Ini menggunakan perhitungan Euclidean distance, ini Jefferson, ini Manhattan. Nah, seperti itu. Kemudian pengujian dan analisis. Yang pertama yaitu penentuan koordinat pusat. Jadi koordinat pusat yang kita didapatkan tadi itu yang menggunakan sisi barat, timur, utara, selatan itu diuji lagi. Apakah benar ada di presisi, tidak di tengahnya gitu. Bagaimana deviasi jaraknya, yaitu dengan mengukur dari titik sudut timur laut, tenggara, barat laut, barat daya. Dari titik pusat itu diukur ke titik terjauh timur laut atau titik dari pertemuan antara garis batas yang tadi. Ini didapatkan jarak yang dihasilkan yaitu segini dari titik pusat. Kemudian ini tabel melihat perbedaan selisih deviasi dari jarak-jarak ini. Ternyata pergeseran yang paling besar yaitu 4,9 meter, yaitu antara timur laut dan titik pusat ke tenggara. Kemudian jarak yang paling kecil itu 1,32 meter atau tenggara, dan jarak dari tenggara dan jarak ke barat daya. Jadi hasil dari penentuan koordinat pusatnya itu memiliki deviasi paling besar itu 4,96 meter atau kurang dari 5 meter dari penentuan koordinat pusatnya. Kemudian untuk pengujian waktu pengiriman data. Di sini digunakan dua buah smartphone 1 dan smartphone 2. Ini untuk hasil pengujian yang pertama, itu pengujian dilakukan dengan waktu yang berbeda. Jadi smartphone 1 dulu diuji, beres smartphone 1 diambil 100 data, selanjutnya smartphone 2. Smartphone 1 menghasilkan nilai rata-rata paling kecil. Rata-rata satu kali pengiriman itu 0,56, sedangkan smartphone 2 1,01. Namun, ini pada saat pengujian pada smartphone 1 dan 2 dilakukan ketika bersama-sama dalam waktu yang sama di start bareng gitu. Ternyata hasilnya smartphone 2 memiliki waktu lebih singkat daripada smartphone 1, 0,83 dan 0,86. Ini menggunakan sumber jaringan yang sama. Nah, karena berdasarkan hasil pengujian tersebut, smartphone 1 itu memiliki spesifikasi yang lebih unggul daripada smartphone 2. Namun pada saat pengujian berbarengan, smartphone 1 masih kalah cepat dengan smartphone 2. Dan ini menggunakan satu sumber jaringan yang sama. Menurut hasil dari analisis yang saya lakukan, faktor yang menyebabkan hal tersebut itu ialah padatan lalu lintas dari jaringan, bukan dari spek HP atau dari sumber internet, tapi yang paling menyebabkan bedanya itu ialah lalu lintas jaringan dari smartphone tersebut. Selanjutnya, pengujian waktu proses perhitungan jarak. Waktu yang dibutuhkan untuk sistem melakukan proses perhitungan. Ini masih sama seperti ketika seminar, jadi 20 kali percobaan, dan ini waktu-waktu yang diperlukan untuk 1 kali percobaan menghitung 100 data. Ini grafik yang dihasilkan, di mana Manhattan, warna oranye ini Manhattan, itu menghasilkan waktu yang paling cepat. Hasil dari analisis yang saya lakukan, hal tersebut, perbedaan waktu tersebut disebabkan karena
perbedaan konsep tiap perhitungan, di mana Manhattan yang paling cepat itu menggunakan konsep selisih murni, sehingga sistem dapat menghitung lebih cepat. Eversign yaitu dengan konsep mencari jarak dalam permukaan bola dengan menggunakan konsep trigonometri, sedangkan Euclidean itu dengan konsep perhitungan Pythagoras yang mana di dalamnya terdapat bilangan dipangkat-pangkatkan dan diakar kuadratkan, itu ternyata menghasilkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya pengujian keakurasian metode perhitungan jarak. Data yang diuji sebanyak 20 data menggunakan pita ukur 50 meter. Jadi ini membandingkan jarak yang didapatkan dari sistem dan jarak perhitungan manual. Ini hitung manualnya dan ini jarak-jarak yang dihasilkan dari sistem Euclidean, Manhattan, dan Eversign. Ini selisih rata-rata, perbedaan rata-ratanya segini. Ini grafiknya, grafik tingkat keakurasian. Di sini Euclidean dan Eversign itu memiliki perbedaan yang kecil. Manhattan itu perbedaannya lumayan besar. Untuk itu dilakukan satu pengujian lagi, yaitu pengujian ketepatan keputusan aplikasi untuk melihat bagaimana perbedaan antara Euclidean dan Eversign. Di sini diuji sebanyak ketepatan keputusan aplikasi itu saya berjalan-jalan di tenas sambil membawa smartphone untuk mengambil data. 38 data saya ambil di dalam wilayah tenas dan 22 di luar tenas. Di mana dari 60 data ini 20 data diambil di area sensitif ITENAS, maksudnya itu area paling terjauh, yaitu di gerbang SC. Sekitar situ yang mengambil 20 data. Ini tabel yang dihasilkan, bahwa Eversign menghasilkan keputusan benar 90%, dan Euclidean menghasilkan 83,33%. Di sini terlihat perbedaan antara Eversign dan Euclidean dalam keputusan aplikasi. Manhattan memang menghasilkan persentase yang kecil. Analisis yang saya lakukan dalam pengujian ini yaitu bahwa mendapatkan sebuah statement bahwa dalam perhitungan jarak pada permukaan bumi harus tetap mengikut sertakan kemiringan permukaan bumi, dan hal itu diterapkan pada konsep perhitungan Eversign. Karena dilihat dari hasilnya sendiri, Eversign memiliki tingkat keakurasian ketepatan paling besar dibanding yang lain. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, aplikasi yang dibangun dapat digunakan pada smartphone Android dengan versi minimum Android Lollipop atau 5.0 dan memiliki fitur Global Positioning System. Itu berhasil diterapkan dan dapat dijalankan pada smartphone dengan spesifikasi seperti itu. Kemudian waktu rata-rata yang diperlukan dalam pengiriman data dari smartphone ke database, dalam penelitian ini, dari hasil pengujian mendapatkan waktu 0,56 sampai 1,01 detik. Itu waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman data dari smartphone ke database. Kemudian ini ada tabel perbandingan kinerja. Ini waktu pemrosesan di mana Manhattan paling cepat, tingkat keakurasian dibandingkan dengan pengukuran manual, bahwa Eversign yang paling besar dengan selisih tipis dengan Euclidean. Ini ketepatan aplikasi ketika sistem diterapkan pada kehidupan yang sebenarnya gitu. 90% Eversign jauh lebih besar dari Euclidean. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi keakurasian tersebut ialah konsepnya sendiri, yaitu bahwa konsep Manhattan konsep Manhattan yaitu perhitungan selisih murni itu kurang cocok untuk diterapkan pada sistem perhitungan jarak yang menggunakan variabel latitude dan longitude karena perbedaan selisihnya yang lumayan besar. Sedangkan Euclidean dan Eversign itu memiliki tingkat keakurasian yang selisihnya kecil, namun pada saat dilakukan pengujian ketepatan aplikasi, yaitu apabila sistem benar-benar dicoba pada lapangan yang sebenarnya, Eversign yang memiliki keakurasian yang lebih tepat dibandingkan Euclidean. Jadi seperti itu untuk presentasi dari materinya. Selanjutnya demo aplikasinya, Pak. Halo? Ya, silakan. Lanjutkan, Pak. Ini tuh demo aplikasinya sebenarnya masih sama yang sebelumnya. Ini contoh ini tabel database yang didapatkan. Pertama ini percobaan bahwa data bisa masuk ke database dari smartphone. Ini yang terakhirnya 497 ID-nya. Kemudian ini masuk smartphone-nya.
Nah, dilakukan pengambilan data, info-info yang dikirimkan, ada NIP dan segala macamnya. Tadi itu dilakukan 2 kali perulangan, kemudian di-refresh. Nah, setelah di-refresh, menambah 2 data. Berarti pengujian bahwa data yang dikirim dari smartphone masuk itu berhasil. Selanjutnya ini sistem perhitungan jaraknya. Yang pertama ada yang berdasarkan waktu, jadi perhitungan jarak berdasarkan waktu itu pada saat jam 1 siang misalkan, beberapa karyawan dihitung jaraknya. Ini sebenarnya cuma fitur doang. Selanjutnya berdasarkan MPP yaitu untuk melihat bagaimana satu karyawan selama hari-harinya. Ini terlihat perbedaannya di sini dalam pengujian perbedaan 20 detik. Ini satu karyawan. Jarak yang dihasilkan. Kemudian ini uji waktu pengiriman data. Ini waktu pengiriman yang dari smartphone-nya yang dikirim. Tadi ada waktunya di smartphone juga. Ini waktu tersimpannya di database. Selisihnya segitu. Selanjutnya ini perbandingan terhadap hasil pengukuran manual yang tadi, bagian keempat. Ini hasil dari pengukuran manualnya, Euclidean, Manhattan, dan Hammerstein. Persentase tingkat keakurasiannya. Kemudian ini perbandingan selisihnya. Jadi jarak sebenarnya segini, selisih yang didapatkan dari Euclidean berapa, Manhattan berapa, dan Hammerstein berapa. Dan ini tingkat kesalahannya atau tingkat errornya. Seperti itu aplikasi yang dibuatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan, mungkin segitu saja dari saya, Bu. Baik, terima kasih Fahmi. Silakan Bapak Ibu penguji masuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan Pak Asep dan Gunur. Mangga Pak Asep. Iya. Ini udah masuk lagi. Saya pengen lihat itu data yang dibangunnya seperti apa? Data yang mananya, Pak? Data yang dibangun. Dataset. Dataset? Ini bukan dataset, tapi menggunakan pengambilan data secara manual, Pak. Ini misalkan data, ya? Secara manual. Jadi, konsep ini pengolahan datanya gimana? Pengolahan datanya itu di website, Pak. Dari websitenya menggunakan perhitungan-perhitungan yang tadi Euclidean. Maksud saya itu Anda itu manual tuh gimana maksud? Itu pengambilan datanya, Pak. Data koordinat, pengambilan data koordinatnya. Saya secara manual bawa HP ke ITENAS gitu, Pak. Ambil data sambil bawa laptop juga input data. Biasanya kan riset itu berbasis data ya. Itu enggak? Ya, Pak. Data yang diolah. Dataset yang Anda siapa itu data apa sih? Dataset itu seperti data latih gitu maksudnya, Pak? Iya. Atau data parameternya apa? Kalau dari penelitian yang saya lakukan itu tidak menggunakan data latih, Pak. Saya menguji keakurasian dari perhitungan jaraknya itu. Tidak berdasarkan data riset, data-data yang diolahnya itu. Gitu. Jadi data yang diambilnya data apa? Yang diambilnya, Pak? Yang diambilnya data apa? Data apa aja? Jadi yang Fahmi ambil pengambilan datanya itu pengambilan data koordinatnya, artifact longitude-nya. Fahmi ngambil sendiri di kampus gitu, Pak. Menggunakan aplikasi yang dibangun dari smartphone. Jadi yang apa namanya tempat yang disediakan sebagai pengolahan data apa?
tempat yang disediakan sebagai pengolahan data. Maksudnya gimana Pak? Pengolahan data gimana? Ya kan Anda nggak bisa golah kalau nggak ditempatkan dulu di mana. Nggak punya database memang? Database-nya ada Pak, tapi ya ada database-nya Pak. Isi dari database-nya itu data-data yang dikirimkan dari smartphone seperti data koordinat latitude dan longitude. Terus? Itu data yang diolahnya Pak. Cuma itu? Ya. Dari data koordinat latitude dan longitude tersebut dihasilkan jaraknya berapa dari 3 metode perhitungan jarak tersebut. Dilihat perbedaannya. Basis perhitungannya gimana? Perhitungannya? Iya. Itu saya ngambil dari beberapa jurnal. Bukan. Basis ngitung latitude longitude apa? Basis ngitung latitude longitude. Itu kalau dari yang saya terapkan dalam aplikasinya, itu langsung saja dimasukkan ke dalam rumus latitude longitude-nya, dalam rumus perhitungan. Nanti di akhir itu dikali dikali garis terpanjang bumi itu 0,622 kilometer itu Pak. Jadi begitu sama untuk semua rumus. Untuk semua rumus sama untuk dikali itunya Pak, garis ekuator buminya sama. Di akhirnya sama untuk dikonversikan ke kilometernya. Itu dapat data dari mana itu? Data yang dari beberapa saya membandingkan beberapa jurnal Pak, kebanyakan itu pakainya yang 6277. Kenapa 6277 katanya? Katanya itu garis yang terpanjang bumi, garis ekuator bumi. Jadi si garis khatulistiwa nih Pak, bumi kan bulat, tapi ternyata katanya bumi itu tidak bulat, tapi rada kayak telur onta. Elips. Ya. Bagian yang terpanjangnya itu yang tengah, bagian keliling paling panjangnya itu. Nah, 6277 itu adalah satu koordinat. Kan ada koordinat-koordinatnya ya Pak. Jarak antara satu koordinat di garis yang paling panjang ini Pak, di garis elips tengah, garis khatulistiwa. Jadi di garis khatulistiwa itu panjangnya satu koordinatnya itu segitu Pak. Jadi faktor pengalinya itu. Faktor pengalinya ya. Untuk dikonversikan dari koordinat latitude ke terhadap koordinat mana? Dua-duanya? Dua-duanya kan setelah dihitung koordinat latitude longitude. Masa dua-duanya sih sama? Iya Pak. Kan elips, nggak bulat. Kalau dari yang saya lihat dari penelitian orang, dua-duanya itu kan koordinat latitude dan longitude itu dimasukkan ke dalam rumus perhitungan. Nah nanti di akhirnya kan itu udah jadi satu tuh Pak, udah jadi satu bundel latitude longitude-nya, hasil perkalian bagi gitunya. Hasil itu dikalikan yang tadi garis ekuator tadi, gitu Pak. Bundel itu gimana sih? Kan beda rumusnya beda itu dua-duanya. Kalau XY masa garis X-nya dengan Y-nya itu dikalikan dengan faktor kali sama. Sedangkan kan posisi bumi sendiri kan elips. Gini aja, coba lihatin jurnal atau referensi yang memperlihatkan bahwa rumusnya seperti apa. Jadi yang diomongin sepertinya harusnya diperlihatkan di laporan di halaman berapa-berapanya kan ada rumus untuk menghitung longitude latitude atau apa, dilihatkan. Kalau nggak di program pun dilihatkan biar Bapak lebih jelas ini. Baik Pak. Ini contohnya Pak, perhitungannya. Bentar. Mana? Nggak ada. Bentar. Perhitungan. Ini contoh perhitungan jaraknya Pak. Nah, ini itu menggunakan Euclidean. Jadi sistem perhitungannya latitude dan longitude-nya itu dimasukkan ke dalam rumus ini nih Pak.
Latitude dan longitude dalam satu ini. Kemudian terakhirnya itu dikalikan 1 derajat bumi, Pak, yang tadi. Jadi rumus akhir ya, dikalikan faktornya. Nah, iya di akhir gitu, Pak. Bukan dari longitude-nya. Bukan dari. Dan yang lainnya juga sama, Pak, di akhir baru dikalikan ini. Sama untuk ini semua, ya. Untuk semua ini rumus sama gitu, faktor Rumusnya mah beda-beda, Pak. Rumus awalnya tuh kan punya konsep sendiri tuh setiap perhitungan. Rumus awalnya beda-beda. Ini Euclidean yang diakarin gini. Ini Manhattan, selisih murni gitu. Cuma di akhirnya sama-sama dikali 1 derajat bumi. Gitu, Pak. Enggak ngerti ya, nak, penurunannya. Faktor pengalinya sama. Itu ya, mungkin alasan perhitungan itunya, faktor pengalinya itu yang belum jelas itu. Gimana cara menghitung faktor pengali? Yang dikali 1 derajat buminya itu, Pak? 1 derajat keterangannya itu? Tidak ada, belum dimasukkan, Pak, di sini teh. Iya, dimasukkan lah itu. Oh, harus orang tahu gitu. Sumbernya gitu ya, Pak ya? Kenapa? Sumbernya. Ya, kenapa jaraknya segitu? Iya, sama seperti misalkan 1 meter itu sekian, ya. Oh iya. Dari sekian gelombang, itu kan dengan eksperimen. Oh iya, baik, Pak. Penetapan, gitu ya, penetapan saja itu. Makanya ini asumsi sekian itu dari mana itu? Oh iya. Ya. Nanti dimasukkan, Pak. Kemudian kalau apa namanya? Ya. Itu dilakukan real time ini? Pengambilan datanya real time, Pak? Ujinya real time ya? Ya. Langsung dengan keluar outputnya? Ya, coba di tenas keluar masuk. Jadi pada pengambilan data langsung outputnya keluar? Oh, enggak, Pak. Kalau outputnya mah itu di sistem harus manual lagi. Apa? Jadi manual sebenarnya, ini enggak otomatis. Dikira pengambilan datanya ya, Pak. Ini manual, enggak otomatis. Kalau otomatis itu data masuk langsung keluar output. Itu otomatis. Kalau ini manual, berarti hanya pengambilan data saja. Ya, Pak. Ya, ini datanya manual berarti. Jadi tidak real time ini. Ya. Artinya ketika data sudah dapat baru dimasukin ke sistem Anda gitu kan ya? Ya, baru nggak otomatis. Bukannya gitu ya, Mi ya? Bukan gitu ya, Mi ya? Kalau nggak salah tuh kan data dari HP tuh jelasin dulu, dari HP dapat longitude latitude. Nanti kan sistemnya otomatis ngambil longitude latitude itu kan, bukannya Karim yang masukin satu-satu lagi ke sistem kan? Oh, kalau ke sistemnya mah itu udah masuk otomatis, Pak, udah ke input otomatis. Nggak maksud, iya betul. Karena saya tanyakan outputnya keluar langsung nggak? Outputnya kita milih sendiri, Pak, mau di tanggal berapa coba gitu kan. Ini diimplementasikan nantinya untuk karyawan gitu. Bagaimana sih posisi karyawan pada tanggal berapa gitu. Jadi outputnya otomatis kan keluar kan? Belum bisa jelasin, jadi makanya saya juga Bapaknya udah baca model data yang Anda bangun itu seperti apa gitu ya. Saya katakan dari awal gitu. Jadi kamu nggak pakai model. Jadi model datanya seperti apa? Jadi ketika data masuk ya direspon sama sistem, kemudian disimpan lagi dalam sebuah database. Nanti ketika ditampilkan itu kan beda kalau ditampilkan. Ya, tergantung dari requestnya seperti apa. Nah, ya seperti itu, Pak. Jadi untuk menampilkan mah seperti apa? Seperti apa gimana? Untuk menampilkan data outputnya mah itu tergantung user, Pak. Mau waktunya kapan, mau data yang waktunya kapan gitu. Ya itu harus Anda jelaskan model datanya, model data input, output, tulis disimpannya, cara penyimpanannya bagaimana? Kata saya tadi gini, sistem database-nya gimana sih?
Punten Pak, ini kan penelitiannya ada di ini aja dulu ya Pak ya. Coba Rim Ya, liatin dulu hasil outputnya. Enggak, saya takutnya malah miskom ini pertanyaan dari Bapak kurang jelas, sama dari Karim pun nangkapnya kurang jelas juga. Dan karena dari tadi ini outputnya apa? Kalau misalkan setelah bimbingan sih Pak, dari outputnya masih dalam bentuk database. Ya inputnya juga database, kan harus beda data input dengan data output. outputnya Model nilai Pak, penyimpannya kan mungkin ya outputnya nilai kan Pak, udah keluar coba lihat. betul. Tapi kan disimpan dalam sebuah database. Betul Kan Pak, datasetnya kalau seperti simpan database-nya kan apa? secara real time Pak, pas hari itu juga Pak. Cuma kalau misalkan ketika pemanggilan datanya, mau manggil dari data kapan? Kalau Ya, misalkan berarti kan disimpan berarti ada database-nya untuk menyimpan. Ada. iya, maksudnya pertanyaan Bapak tuh yang kayak gimana ya, Pak? Coba tolong jelaskan gitu, Pak. Masalahnya jangan sampai membuat bingung kita. Karena dari tadi Kan kalau membangun sistem itu ada pemodelan input, ya kan? Ada proses, gitu kan ya? Ya, Pak. Kemudian pemodelan outputnya dalam seperti apa? Dalam bentuk penyimpanan di database. Database-nya di mana kan gitu nanti terusnya simpannya. Di HP, di server, di cloud kan gitu. Oh, ya Pak. Bisa ngerti? Ya, bisa dipahami nggak? Ya, Pak. coba jelasin Rim. Jadi Karim itu kan database-nya localhost kah atau apakah? Itu kan di server kan? Terus pengambilan datanya tadi kan coba Karim jelasin secara rinci bahwa ini tuh pertama tuh misalkan karyawan handphone nanti ngambil apa ya apa longitude-latitude-nya nanti tersimpan otomatis di database-nya bukan Karim inputin masing-masing dan terus hasil dari situ kan by system dihitung persen jaraknya berapa. Coba dilihatin aplikasinya Rim biar Bapak lebih jelas. Oh, Kayaknya di ya. laporan lebih jelas deh. Benar, Pak. Iya. Kan data longitude itu kan dari handphone ya. Iya, Pak. Nanti ditangkap sama mana sih? Sama server, ya. Server. Oke, servernya di mana? Servernya saya Atau menggunakan di cloud? Ya? Enggak, Pak. Di cloud. Enggak, menggunakan lokal, Pak. Lokal. Berarti di workstation ya. Ya, di PC saya. Ya. Nah, gitu maksud saya tuh. Jadi di data itu aliran datanya kemana sih gitu prosesnya sampai akhir digunakan oleh user. Jadi begini Pak, iniin aja prosesnya Pak. Jadi pertama tuh dari HP itu kan masukin login gitu, terus mulai pencet start itu mulai pengambilan koordinat dimulai. Jadi si HP-nya mah nanti nggak usah diutak-atik lagi, dipencet-pencet lagi, secara otomatis dalam waktu tertentu itu ngupload data ke database. Oke, itu otomatis ya, otomatis. Ya, Oke. otomatis. Datanya dimasuk seperti ini misalkan. Ada ya info-infonya NPP, nama karyawan, latitude, longitude, tanggal, waktu, dan lain-lain gitu. Nanti data ini kesimpan. Kemudian itu data cuma kesimpan aja untuk outputnya. Nanti si adminnya sendiri yang ini misalkan mau berdasarkan NPP, adminnya sendiri yang mau nyari data siapa gitu. Ya kan berarti kan mengakses database ya. Ya, mengakses database dari sininya Pak. Itu tanggal 23 Mei. Misalkan dicoba di sini. Nah, kayak tadi, jadi masukin mau tanggal berapa, NPP-nya berapa, misalkan seperti itu Pak. Mau lihat kegedean gimana.
Oh, ini database-nya. Oke. Jadi di si data masuk itu diproses oleh 3 rumus ya. Jadi dengan database-nya beda dong ya. Database-nya satu, Pak. Oh, dijadikan satu field ya. Iya. Satu rumus. Iya, Pak. Oke. Gitulah, Pak. Ya, oke. Ya. Mangga, Bu Nur. Ya Fahmi, ada suaranya ya? Ya, ada, Bu. Oke. Nah, tadi melanjutkan yang Pak Asep. Jadi saya jadi ngeliatnya di sini gambar 3.4 flowchart keseluruhan sistem. Mungkin boleh ditampilkan di layar, Fahmi? Halaman 26 ya? Ya, Bu. Nah, oke yang ini. Nah, tadi kan kata Fahmi ya prosesnya jadi bawa handphone gitu ya. Nanti diaktifkan menerima data gitu ya. Kemudian datanya ini tersimpan ke server gitu ya. Ya. Nah, waktu tersimpan ke server ini sebenarnya prosesnya ini kalau dilihat terhenti di sini ya. Karena tidak secara otomatis dilakukan pengukuran gitu ya. Iya nggak? Kalau otomatisnya mah berhenti, Bu. Iya kan ya? Nah, ya. Oke, mungkin di flowchart yang ini boleh di-cut sampai situ. Oh. Ya, karena seolah-olah kalau dibaca seperti ini, setelah melakukan data, sistem akan secara otomatis gitu ya, melakukan pengukuran menggunakan Euclidean distance. Oh, Gitu. iya. Ya, betul ya? Misalkan ini boleh di stop atau misalkan mau pakai decision gitu ya. Dari poin 4 ke 5 itu mungkin pakai decision. Ya. Di decision-nya ini tergantung misalkan apakah mengambil data lagi gitu kan ya, atau misalkan menghitung gitu ya. Saya nggak tahu tuh prosesnya gimana. Kalau sudah itu langsung menghitung, Bu. Langsung menghitung. Menghitung tapi nggak otomatis itu, kita hanya harus pilih sendiri mau data mana yang dihitung gitu. Mau jadi ada proses memilih data yang akan dihitung. Oh iya. Ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya proses 1 sampai 4 itu lebih ke proses pengambilan datanya nggak? Ya, betul. Gitu ya. Kalau gitu menurut saya ini lebih baik dipotong 1 sampai 4 itu proses pengambilan data gitu ya. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9-nya itu diulangi lagi. Nah, proses awalnya itu mungkin pakai jajaran genjang gitu, artinya dia mengambil data. Iya nggak? Oh iya. Jadi satunya itu mengambil data, setelah itu baru melakukan pengukuran menggunakan Euclidean distance gitu, atau bukan mengambil data, mungkin entah memilih data atau apa kayak gitu. Ya. Memilih. Betul seperti itu ya Fahmi ya? Ya, betul, Bu. Oke. Nah, kalau pengukurannya ini yang saat memilih data, misalnya saya memilih data Fahmi di jam 1 gitu ya. Ya. Itu langsung dihitung menggunakan 3-3-nya. Itu ada memilih lagi kalau di situnya di buttonnya, Bu. Oke, kalau di sistemnya ada memilih lagi, berarti prosesnya nggak kayak gini ya, Fahmi ya? Iya sih, Bu. Sebenarnya bisa. Cuma Fahmi itu, oh iya, Bu. Beda lah kalau sama yang di ini mah. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi sesuaikan gambar flowchart-nya dengan apa yang sudah Fahmi buat gitu ya. Kalau memang dia butuh action lagi, digambarkan lagi action-nya gitu ya. Baik, Bu. Oke, gitu aja. Oke, nanti saya ada kasih beberapa catatan di laporannya. Nanti mungkin saya fotoin ya kalau yang masalah ini. Ya, Bu, baik. Bu Nur tanya, Bu. Oh, iya. Apa ya? Nanya apa ya? Oh, ya, emang ngasih masukan ya, Pak ya? Apa biar Karim lebih matang lagi, Bu. Iya. Habisin aja. Iya. Kemudian di sini sebenarnya saya nggak lihat diagram use case ya atau
Atau apa namanya tuh mungkin ya use case dulu, use case atau diagram UML yang lain nggak ada ya Fahmi ya? Iya Bu, cuma pakai blok diagram sama flowchart aja. Oke, nah kemudian nanti larinya ke halaman 66 Fahmi. Tentang apa Bu 66 teh? 66 itu pengujian fungsionalitas. Oh iya. Nah, ini. Ya, di sini ada gambar 4, 16. Ya, Di situ tulisannya apa? yang tulisan di dalamnya. Iya, enggak, gambar 16 itu menjelaskan tentang skenario pengujian fungsionalitas sistem. Sebenarnya kalau misalkan disebut skenario pengujian fungsionalitas sistem itu menurut Fahmi harusnya menjelaskan tentang apa? Dia bilang skenario. Kalau Fahmi maksudnya di sini skenario dari isi bab ini, isi subbab ini. Yang diuji yaitu fungsi-fungsinya Bu, fungsi-fungsi yang ada di sistem. Kalau definisi skenario itu yang kayak gimana? Skenario rancangan alur gitu Bu. Alur pada saat akan pengujian gitu ya. Kalau Ya. dilihat apakah yang digambarkan oleh Fahmi itu termasuk ke dalam skenario pengujian? Skenario pengujian ini Bu. Yakin. Pertama kalau mau gini, kalau misalnya gini, kalau kita baca kalau ini skenario pengujian berarti langkah pertama kita harus login pada smartphone, kemudian mengambil koordinat smartphone. Ini pengujian fungsionalitas Bu, maksudnya Fahmi gitu. Max gini mungkin coba kalau kan tadi balik lagi ya, kalau skenario itu kan tahapan Fahmi dalam melakukan pengujian seperti apa gitu ya. Sedangkan yang Fahmi tulis di sini itu apa? Skenario pengujian. Benar nggak skenario pengujian? Salah itu, Lim. Itu bukan skenario pengujian, Lim. Bukan itu mah tata cara dari awal kita ini masuk ke aplikasi atau apa ya. Iya, kalau ini mah mungkin fungsionalitas yang akan diujinya, misalkan berhasil nggak loginnya, kan gitu ya mungkin Fahmi ya? Iya Bu maksudnya. Ya, tapi bukan skenario pengujian ini ya Fahmi ya? Oh. Fungsionalitas ya kayaknya. Iya, jadi baiknya Fahmi membuat use case ya. Use case, nanti kan di dalam use case itu kan isinya fungsionalitas tuh. Nah, gitu, fungsionalitasnya apa aja, sistem Fahmi itu mampu apa aja. Nah, mampu-mampunya yang ini kan login misalkan, mengambil koordinat gitu ya. Nanti pengujian fungsionalitas sistemnya mengacu kepada use case yang telah Fahmi buat gitu ya. Iya Bu, baik mengerti. Kalau dalamnya sih iya, kalau dalamnya iya, cuma ininya judulnya ini depannya ini skenario pengujian gitu, mana skenario pengujiannya gitu. Iya Bu. Oke. Nah, di sini sebelum ada skenario apa? Sebelum yang 4.3 ini kan ada banyak ya. Ini tuh pengujian juga ya. Ini ya. Pengujian yang 4 poin tadi ya kalau saya lihat di kesimpulan. Nah, ini tuh kalau saya baca saya pusing gitu ya. Pusingnya kenapa? Saya bingung sebenarnya yang Fahmi mau lakukan itu apa gitu ya. Jadi lebih baik dibuatkan di awal, dinarasikan di awal bahwa sebenarnya Fahmi itu akan mengujikan apa saja gitu ya. Ya, mungkin di halaman nggak tahu nih halaman awalnya tuh yang mana ya? Tadi tuh ada. Oh, ini ya 42. Nah, di sininya Fahmi, di sini terlalu pendek penjelasannya. Harusnya di sini itu Fahmi jelaskan dulu bahwa misalkan Fahmi itu akan melakukan apa sih? Misalkan pengujiannya itu pengujian apa aja yang akan dilakukan, tujuannya itu apa gitu ya. Ya, baru nanti baca ke subbab-subbabnya. Kalau misalkan langsung baca subbabnya, kok ini pengujiannya banyak banget gitu. Oh iya. Oke, kayak gitu. Jadi di sini metode yang digunakannya apa gitu ya, cara pengujiannya seperti apa, nanti dibuatkan skenarionya ya. Tapi skenario itu bukan apa yang mau diujikannya, tahapan dalam
menguji itu kayak gimana? Kayak tadi mungkin Fahmi harus jalan kaki kayak gitu, terus mengukur jarak sebenarnya. Nah, itu digambarkan Fahmi. Kalau begini gimana Bu? Masih kurang. Oke, nah ini mah kalau yang udah turun ke dalam ini ya, ya subbabnya ya. Oke, nah kalau yang ini begini, ini kan kita di level universitas mungkin ya. Nah, dalam menggambarkan sebuah notasi sebaiknya mengikuti standar gitu ya. Oh, iya. Nah, di sini standar yang Fahmi gunakan apa gitu dalam menggambar ini? Tidak mengacu ke standar apa-apa sebenarnya Bu. Ini cuma mengacu pada standar apapun. Kalau gitu distandarisasi ya, mengacunya mau ke apa? Misalkan kan ada banyak ya. iya. Search aja ya, yang paling dasar paling sering dipelajari flowchart. Kalau flowchart itu kan juga ada aturannya. Ikuti aturan flowchart. Oke. Nah, tadi itu kan balik lagi ke awal ya. Tadi itu kan data didapatkan gitu ya lewat smartphone. Ya. Nah, terus waktu dia masuk ke servernya itu prosesnya kayak gimana sih? Seperti mengirim pesan Bu lah. Kalau prosesnya mah itu nggak kelihatan gitu. Cuma jadi, kelihatan waktunya. Ada di dalam Ada di dalam apps mobile-nya itu gitu. Ya, mengirimkan gitu si apps mobile-nya. Dan dari handphone dikirim ke server yang ada di laptop Bu. nge-save ke database, tapi database-nya bukan di handphone tapi di komputer gitu ya? Iya Bu. Mungkin broadcast ya, Fahmi ya, broadcast per sekian menit kan ya? Nah, ya. Per berapa menit? Ini pengujiannya ada yang per 20 detik, karena kan nggak lama banget gitu. Oh gitu ya? Oh jadi sistemnya di broadcast, gimana? Per 20 detiknya gimana Fahmi maksudnya? Mengirimkan data biasa Bu, menginput data secara otomatis dari smartphone gitu. Jadi smartphone-nya mah diam aja. Asal kita udah pencet tombol start gitu, start aplikasi, nanti secara otomatis, misalkan setiap 20 detik sekali, seperti yang kami cobakan di smartphone-nya, setiap 20 detik sekali, itu mengupdate database yang ada di laptop. Berarti nanti ada tombol stop? Ada tombol stop? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Oh, oke. Proses yang barusan Fahmi jelaskan itu dijelaskan di halaman mana? Ada di jeda waktu pengirimannya, Bu. Ini ada di halaman 54. 54 itu kan udah implementasi. Kalau perancangannya ada di mana? Oh, perancangannya? Iya. Bahwa Fahmi akan mengirimkan data per berapa menit, kayak gitu. Itu alurnya ada di mana? Di dalam ininya, Bu, di dalam analisisnya. Boleh tunjuk halamannya yang mana? Terus kalau tadi saya cek ini belum ada Rim, yang masalah itu yang tadi di perancangan. Belum ada ya? Di perancangan mah belum. Kalau di perancangan. Kalau di implementasi udah ada. Soalnya mungkin harusnya ke halaman 27 ya, di situ ya, harusnya atau di halaman 27 atau di mana gitu ya. Ya. Tapi nggak ada saya cek ya, Fahmi ya. Kalau di bab 3-nya nggak ada, Bu ya. Oke, nah berarti itu tadi ya balik lagi ke yang flowchart 3.4 itu. Jadi ternyata Fahmi itu tahap satunya itu konfigurasi GPS dengan aktifkan GPS menerima data. Kayaknya ini juga masih harus diperbaiki lagi ya. Tadi tuh emang kalau konfigurasi GPS itu kayak gimana Fahmi? Mengaktifkan GPS-nya Bu di smartphone. Oke, diaktifkan. Terus setelah diaktifkan, ini yang ada di flowchart Bu, misalkan menerima yang nomor 3 misalkan menerima data koordinat dari satelit sebagai posisi smartphone, itu emang sistem GPS seperti itu Bu gitu. Oke. Nah, kemudian sistem yang Fahmi bangun itu yang poin mana sampai mana? Kalau yang Fahmi bangunnya mah dari awal juga itu, Bu.
Kan Fahmi ini sudah membuat aplikasi, kemudian Fahmi menyebutkan bahwa ini adalah flowchart keseluruhan sistem gitu ya. Nah, berarti menurut saya ketika saya membaca ini, berarti ini adalah alur kerja dari aplikasi yang Fahmi kembangkan gitu kan ya, dari mulai tahap 1-nya apa, 2-nya apa, 3-nya apa gitu ya. Iya. Tapi malah tadi jadi gimana? Kan tadi harusnya ada menekan apa, kemudian mengirim apa per berapa detik, kayak gitu. Nah, ini malah di sini jadi nggak tergambarkan ya, Fahmi ya? Oh iya, Bu. Oke, mungkin nanti Fahmi harus tuliskan lagi secara lebih detail, karena di flowchart 3.4 ini malah apa yang Fahmi buat itu tidak terlihat gitu ya? Ya, proses pengiriman datanya nantinya akan seperti apa? Ini kan dirancang dulu ya? Ya. Kemudian yang mana sih yang bagian dari apps mobile, mana yang bagian dari apps yang ada di komputer? Ini ada yang, ini kan kalau yang pengukuran jarak ini adanya di komputer ya? Iya, Bu. Untuk itu dipisah berarti harusnya, Bu? Iya, nih kalau misalkan kayak gini, konfigurasi GPS itu perlu nggak? Atau harusnya kan itu mah ada di luar mungkin ya? Di luar sistemnya Fahmi? Di luar sistemnya Fahmi buat. Ya, kalau gitu berarti bukan konfigurasi GPS, kecuali memang apps-nya Fahmi mengharuskan untuk mengkonfigurasi GPS. Kesannya kayak konfigurasi GPS itu kan kayak kalau kita pakai Google Maps tuh nanti dia hilang gitu ya. Kita harus kayak putar-putar handphone gitu kan. Itu kan kayak supaya tepat gitu. Melakukan itu enggak apps-nya? Kalau enggak ya menurut saya bukan itu berarti harusnya. Iya, Bu, baik, Bu. Ya. Karena kan sebenarnya Fahmi udah tahu nih apa yang Fahmi kerjakan, di implementasinya juga udah ada, tapi di rancangannya justru malah belum kelihatan gitu ya? Iya, betul. Oke, kemudian ini mah hal-hal dasar sih Fahmi. Coba nanti kalau dalam menuliskan kalimat itu didahului oleh subjek. Jadi jangan ada kata dan di awal kalimat kayak gitu ya. Itu nanti dicek sendiri sama Fahmi. Karena saya temukan itu banyak. Ya, seperti meninjau. Meninjau itu kan kata kerja. Ya, jangan ada di awal kalimat. Oh iya, Bu. Kemudian untuk kesimpulan di sini apa maksudnya tuh? Coba diperhatikan lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengamati tingkat keakurasian. Apa yang dimaksud dengan tingkat keakurasian? Kayak mungkin maksudnya tingkat akurasi gitu ya. Itu ya, salah kalimat. Kemudian di paragraf ketiganya. Kemudian dari pengujian coba baca. Kemudian dari pengujian terhadap metode perhitungan jarak dalam penelitian ini menghasilkan 4 butir analisis, ya. Di sini jadi rancu menghasilkan 4 butir analisis. Sebenarnya kalau yang saya lihat malah pada penelitian ini dilakukan 4 pengujian gitu ya untuk mendapatkan hasil kan? Oh iya, Bu. Kalau di kalimat Fahmima malah menjadikan si pengujiannya ini sebagai hasil gitu, 4 buah hasil analisis gitu ya. Ini kalimatnya sih Fahmi diperbaiki. Baik. Oke ya. Nanti ya itu tadi standar penulisannya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Iya. Jadi pusing bacanya. Baik, Bu. Kemudian di belakangnya itu ada selain itu pada tabel performansi pada tabel 19. Ada ya tabel 19 itu ada atau salah itu? Tabel 19. Nah, ini di bawah tabel. Oh, ada tabel 19. Di mana itu tabel 19? Karena kan biasanya tabelnya itu kan 1 titik gitu ya. Mungkin salah tulis atau gimana? Atau harusnya tabel 5.1? Oh iya, salah ketik. Maaf, Bu.
Apa? Itu salah. Ini kurang terlalu panjang mungkin ya kesimpulannya. Coba lebih kalau memang yang dia bisa ditulis di hasil di bab 4 dipindahin ke bab 4 aja. Mungkin di kesimpulan ini lebih diringkas lagi ya Fahmi ya. Iya. Iya. Karena kalau yang ini sih selain panjang penggunaan kalimatnya juga banyak yang salah jadi bingung gitu untuk sebenarnya ini kesimpulannya apa gitu. Kalau gitu jadi saya tanya aja. Jadi kesimpulannya apa Fahmi? Kesimpulannya perhitungan jarak yang paling akurat itu Haversine, Bu. Haversine. Melihat kepada ininya nggak? Apa sih studi kasusnya? Atau mungkin kalau diganti studi kasusnya dia ada studi kasus yang ini perhitungan jarak perhitungan jarak di permukaan bumi itu Haversine, Bu, yang paling akurat. Perhitungan jarak untuk permukaan bumi. Di permukaan bumi. Get familiar. Di kalimat mana itu dicantuminnya? Ada nggak? Coba di mana? Oh, di kesimpulannya ada nggak? Kalau di kesimpulan ada nggak? Di kesimpulannya mah nggak belum dicantumin, Bu. Kenapa malah yang pentingnya tadi kan saya tanyanya kesimpulan, malah kesimpulannya nggak ada di bab kesimpulan. Gimana Fahmi? Gitu ya Fahmi ya? Nggak ada ya? Ada yang, Bu. Mana? Dari hasil kayak dari hal tersebut didapatkan. Nah mungkin kita kembali lagi ke kalimat-kalimatnya ya Fahmi ya? Iya Bu. Oke, paling itu aja dari saya. Nanti saya kasih fotonya aja untuk apa? Revisian. Ya, untuk revisiannya. Baik, Bu. Jadi tadi ya cukup, jadi di bab 3-nya itu menurut saya masih kurang jelas ya tadi dia flowchart-nya itu belum menggambarkan apa yang Fahmi kerjakan gitu kan ya? Ya. Kayak kemudian harus ditambahkan diagram-diagram yang lain gitu ya? Iya, Bu. Di perancangan. Iya. Pak Yusuf? Baik. Hadir. Udah, mundur udah. Udah Pak, nanti mungkin saya fotokan aja. Ini banyaknya yang tertulis Ya, aja. Kalau enggak, nanti Karim ke kampus ya Rim ya. Nggak apa-apa kok. Oh boleh ya Pak. Untuk minggu ini masih boleh, tapi minggu depan udah nggak boleh ke kampus. Jadi nanti nggak usah dipakein, Bunur. Bisa nanti mungkin dititipin ke saya atau disimpan di atas meja Bunur. Nanti Karim yang ngambil. Oh ya Pak Asep, kayak gitu mah. Pak Asep bagaimana Pak? Ada tambahan? Pak? Mana tadi ada Pak Asep ngomong. Pak Asep, itu kalau fotonya nggak ada. Oh iya, gitu ya, Bu ya. Bu Pak Asep kalau misalkan udah beres, tinggal ditutup sama Karim. Tapi masih nunggu Pak Asep ya. Pak Asep mah di lantai 2 kok, itu mah HP-nya mah di lantai 4 kayaknya. Iya ya, bentar ya aku cari dulu. Tadi mah banget lihat di sini. Oh ya itu tuh Pak Asep. Ada itu di kamar mandi. Udah beres katanya. Enggak, tadi ditutup. Nanti dipanggil lagi. Belum ditutup ya, nanti dipanggil lagi, Rim. Keluar. Karim keluar.
Karim keluar dulu, dipanggil lagi Rim. Karim keluar jadi. Iya, Karim keluar dulu, sorry. Kalau gitu terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji dan Oke, izin pamit dulu. Terima kasih.